selatan Gunung Merapi. Di sanalah Sri Maharaja Dirajo dan Datuk Suri Dirajo menegakkan kerajaan Pasumayan Kota Batu istilahnya, namanya tanpa mahligai, tanpa istana, mereka duduk di atas batu saja. Rajanya hanya di atas batu dan para penghulu di sekeliling mereka. Pasumayan Kota Batu kemudian setelah lahir gagasan dua kalarasan dari Datuk Patumanggoran dan Datuk Perpatianan Sabatang, maka tumbuh dua nagari tua yang baru di Limo Kaum yang menggunakan kalarasan Boli Ceniago, kemudian di Sungai Talap atau Sungai Taro yang disebut juga Bungos Tangkai, tempat berkembangnya kalarasan Koto Piliang. Nah, tiga nagari pertama itu dikatakan nagari awal Minangkabau. Tambo memang punya kekhasan, Bung Adit. Tidak mencantumkan tahun-tahun sehingga kita menangkapnya seolah-olah dalam satu waktu. Tapi secara majas dijelaskan bahwa ada urut-urutan peristiwa. Ketika Pariangan Parangpanjang berdiri, yang Limo Kaum belum ada. Ketika Limo Kaum dan Sungai Tarok berdiri, yang lain belum ada. Jadi tiga nagari awal itu kemudian menjadi awal dari Luhak Nantuo. Nah, Luhak Nantuo itu yang mudah-mudahan bisa kita bicarakan hari ini. Begitu, Bung Adit. Oke, Mak Tuanku. Jadi sudah direview sedikit ya. Pembicaraan kita minggu yang lalu, ternyata memang Luak Nantuo itu berada di Pariangan ya, Mak ya? Maksud saya Nagari Tuo. Nagari Tuo berawal. Iya, baik. Nah, dan setelah itu kalau tidak salah, Mama juga sudah menyitir sedikit minggu yang lalu bahwa dua datuk tetua kita, Datuk Perpatinan Sabatang dan Datuk Katamanggungan itu hijrah ke Limo Kaum dan Sungai Tarap, gitu ya, Mak ya? Betul, betul. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perbincangan kita ke penyebaran berikutnya ya, Mak Tuanku ya. Artinya betul. Nah, penyebaran ini penyebaran dari Limo Kaum dan Sungai Tarap kah? Atau masih dari Pariangan ke daerah-daerah lain nih, Mak Tuanku? Nah, kalau dalam tuturan Tambo Nagari, mereka semua dari Pariangan. Oh, begitu. Ini suatu hal yang perlu kita pahami secara majas. Yang dari Pariangan itu apakah seluruh keturunan nenek moyang Nagari itu atau gagasannya? Ada yang berpendapat gagasannya itu disepakati ke Pariangan, maka dikatakan Pariangan Parangpanjang sebagai tampuk tangkai Minangkabau. Asal gagasannya itu dari Pariangan Parangpanjang. Maka nagari Pariangan Parangpanjang dikatakan tampuk tangkai Minangkabau. Terbentuklah konfederasi atau kesepakatan menyatunya nagari-nagari itu semacam nagari-nagari federal yang menggunakan azas atau sistem yang disepakati di Pariangan itu. Dua sistem menyatakan diri bergabung dengan kesepakatan Duo Datua. Artinya sebelum maksudnya ketika Pariangan Atu ada, itu daerah-daerah lain juga sudah ada, Mak, yang menyatakan diri bergabung ke Pariangan. Artinya kan daerah-daerah lain juga sudah ada masyarakatnya gitu, Mak Tuanku. Iya, nah dalam Tambo dituturkan mereka turun dari Pariangan dan membentuk nagari. Begitu. Banyak yang memahaminya begini, Bung Adit. Nagari-nagari itu datang ke Pariangan dan menyatakan menjadi bahagian dari Pariangan, kemudian kembali ke nagarinya membawa sistem. Sebentar, Mak, saya potong. Jadi, nagari yang datang ke Pariangan itu, apakah memang penduduk atau
masyarakat yang sudah ada juga sebelumnya, artinya ketika Pariangan pertama terbentuk, atau nagari yang merupakan migrasi dari Pariangan juga ke daerah-daerah lain dan itu kembali menyatakan diri ke Pariangan. Mana yang sebenarnya, Pak? Dua-duanya tampaknya tidak bisa kita tolak. Kalau Okay. keyakinan dari seluruh nagari itu mereka berasal dari Pariangan, dari satu sumber. Iya, iya. Tapi satu sumber itu apakah satu sumber keturunan atau satu sumber gagasan tentang sistem kemasyarakatan? Nah, dua-duanya bisa kita pakai. Tiap nagari mengatakan berasal dari Pariangan. Oke. Tapi dalam waktu yang sama, 9 konfederasi besar ini sama-sama berangkat dari Pariangan, membentuk nagari yang sudah jadi. Bahkan masing-masing konfederasi itu punya lagi nagari-nagari pecahannya. Okay. Misalnya, ada 9 nagari kita sebutkan dulu, 9 konfederasi itu. Yeah. Yang konfederasi awal itu namanya Tampuak Sangkai Pariangan Salapan Koto. Ada 8 nagari yang bergabung ke dalam Pariangan. Oke. Salapan Koto. Ada Guguak, Sekawali, Koto Tuo, Tanjung Limau, Sealahan, dan seterusnya. Kemudian nagari kedua, Limo Kaum yang kita bicarakan minggu lalu. Iya. Itu ada 2 baleh nagarinya, 2 baleh Koto. Kemudian Sungai Taro ada Salapan batuannya. Kemudian ada 7 langgam di Hilir, nanti kita sebut satu persatu. Tiap-tiap konfederasi ini punya nagari-nagari yang banyak. 7 langgam itu ada 7 nagarinya. Kemudian 9 koto di dalam Aluang Bunian Bali Caniago itu ada 9 nagarinya. Ada Tanjung Nantigo, Lubuak Nantigo, itu ada 6 nagari itu. Kemudian ada Langgam Nantujuh, ada Batipuah 10 koto, 10 nagarinya, Taubu 9 kotonya. Nah, artinya yang menyatakan sebagai bahagian Luak Nantuo ini, yang sekarang kalau kita lihat di peta itu mencakup 5 kabupaten. Ada Kabupaten Tanah Datar, ada Kabupaten Solo, ada Kabupaten Sijunjung, ada Kota Solo, ada Kota Padang Panjang, ada Kota Sawah Lunto. Nah, itu semua adalah wilayah Tanah Datar. Wilayah Luak Nantuo ya? Luak Nantuo. Luak yang pertama. Apakah mereka serentak menyatakan diri sebagai bahagian Minangkabau, Tambo memberikan majas kiasan. Sesudah itu kemudian artinya ada urut-urutan mereka itu bergabung atau bersatu dalam Konfederasi Minangkabau. Ya, begitu, Bung Adi. Baik, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pemaknaan bergabung itu sendiri, apakah bergabungnya dalam konsep pemikiran dan konsep sosial masyarakat adat gitu ya, atau bergabungnya dalam konsep pemerintahan. Nah, tapi sebelum ke sana, Mak, saya pengen menelusuri juga nih, Mak, untuk mendudukan ini, barangkali pendengar kita juga banyak yang ingin tahu nih. Beda atau urutan-urutan dari, kalau nggak salah ada Tarata, ada apa lagi itu sampai Koto gitu ya, Mak ya. Dusun Koto Nagari. Nah, itu gimana ceritanya, Mak? Artinya ketika Pariangan Padang Panjang, Pariangan yang ada sekarang di Tanah Datar itu menjadi negari, tentu dia sebelumnya sudah menjadi yang Koto, Tarata dan sebagainya itu ya, Mak ya. Iya, iya. Nah, itu gimana, Mak? Proses. Jadi undang pembentukan nagari itu, Bung Adil. Iya. Undang nagari itu bermula dari Tarata. Iya. Tarata itu adalah tempat petani membuka lahan. Isinya hanya rumah-rumah panggung, mungkin 5-10 rumah. Tarata itu belum ada prasarana umum. Yang ada adalah kebun-kebun yang baru dibuka, sawah yang baru dibuka. Nah, saya tahu lagi, Mak. Apakah
ketika Sri Maharajo Dirajo berada di lereng Merapi ya, Mak ya, kalau nggak salah. Datang ke lereng Merapi. Ya, lereng Merapi itu, apakah itu bernama Tarata ketika itu? Pariangan sudah menjadi nagari. Dan nagari-nagari lain juga sudah menjadi nagari. Ya, itu kan ketika Maharaja Dirajo sudah turun ke Pariangan ya, Mak ya. Nah, sebelum beliau turun, berarti ketika masih di puncak Merapi itu sudah terata. Sudah menjadi nagari bahkan. Oh, sudah menjadi Jadi nagari. ketika Sri Maharajo Dirajo berlabuh di Labuhan Sitimbago, itu nagari Pariangan itu sudah ada. Nagari-nagari yang lain sebahagian sudah ada. Jadi pembentukan nagari dari Tarata, dari dusun, dari kota, dari nagari tidak berhubungan dengan kedatangan Sri Maharajo Dirajo. Alamiah mereka sudah mendirikan guru Tarata. Kemudian Tarata bertambah prasarana jadi dusun, dusun tambah prasarana jadi kota, kemudian jadi nagari. Undang nagarinya sudah ada. Artinya apa? Artinya undang nagari itu telah melahirkan nagari-nagari di seantero Minangkabau ini. Apakah itu nagarinya Pariangan, Palangpanjang, Batipuah, Kurai, Bang Mampu, Sais, Malangang sudah ada. Sri Maharajo Dirajo datang ke Pariangan itu, Pariangan sudah ada. Karena Datuk Sri Dirajo dan lusananya sudah ada. Ketika datang Sri Maharajo Dirajo dan kemudian dia jadi Sumando, di sana barulah kerajaan Pasembayan Kota Batu berdiri di Nagari Pariangan. Berarti bukan Sri Maharajo Dirajo yang menurunkan keturunan Minangkabau ini, Mak Tuanku? Nah, ini yang perlu kita dudukkan bersama. Karena Sri Maharajo Dirajo datang, itu dalam kabar tarikh sudah ada nenek moyang orang Minangkabau di puncak Gunung Merapi. Dikatakan Datuk Dingalau Sati. Nah, itulah cikal bakal dalam kabar tarikh tentang nenek moyang mertua dari Sri Maharajo Dirajo. Sri Maharajo Dirajo ini dalam Tambo dituturkan sebagai anggang yang datang dari Lawi. Anggang itu semula dianggap ancaman, tapi kemudian malah diambil jadi Sumando dan diangkat jadi Rajo. Begitu Bang Alin. Oh, begitu ya, Maya. Berarti memang ada sebuah jujur peralihan paradigma juga ini. Pribadi saya menganggap dulu bahwa Sri Maharajo Dirajo inilah nenek moyang orang Minangkabau yang dengan rombongannya nanti menurunkan keturunan Minangkabau yang lainnya sampai hari ini. Ternyata ketika beliau datang ke Gunung Merapi itu, di sana sudah ada orang Minangkabau. Iya, kalau kita kaitkan dengan tuturan kedatangan Sri Maharajo Dirajo, dia disambut oleh masyarakat sebagai anggang dan datang dari laut, artinya sudah ada masyarakat yang menyambut. Iya. Nah, dan itu dijelaskan dengan lengkap di kabar tarikh yang 16 itu. Di sana sudah ada Putih Sarimayang yang menjadi mertua dari Sri Maharajo Dirajo. Kemudian Putih Sarimayang ini punya anak Putih Indo Jalito yang jadi istri si Maharajo Dirajo. Salah satu anak dari Putih Sarimayang itu adalah Datuk Sri Dirajo. Itu menjadi mamak rumah dari Sri Maharajo Dirajo. Nah, apakah di Tambo Tarikh itu juga disebutkan, Mak, yang Datuk Dingalau apa tadi, Mak? Yang Datuk Dingalau Sati. Datuk Dingalau Sati itu apakah juga gambarkan asal usulnya dari mana gitu, Mak, di kabar Tambo? Iya. Ini agak beragam pendapat bahwa itu dari tanah basah. Tanah basah itu ada yang mengatakan dari tanah India atau dari tanah Asia Selatan. Dalam kabar tarikh dijelaskan asal usul nenek dan dari
tanah basah. Ini yang Sri Maharaja di Rajoka atau yang Datuk Ngalosati? Datuk Ngalosati. Oke. Itu generasi sebelum Sri Maharaja Dirajo menjadi menantu. Oke. Jadi dijelaskan dari tanah basah. Ya, tanah basah. Di daerah Asia Selatan. Tanah basah itu dalam Tambo, tapi banyak yang menafsirkan tanah basah itu adalah Asia Selatan. Oke, tepatnya dekat India sekarang gitu, Mak. Ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Cina Selatan, daerah Yunan. Oh, begitu. Nah, itu pendapat. Ya, Tapi kabar tarikh ini kan menjelaskan sisi yang berdampingan dengan Tambo, kelahiran gagasan Minangkabau dari Sri Maharaja Dirajo. Baik. Tapi yang jelas, yang perlu juga diingat, ketika Sri Maharaja Dirajo jadi rajo di Pasemayan Kota Batu, sudah ada penghulu-penghulu di sana. Sudah ada penghulu-penghulu di Pariangan itu. Artinya konsep Bapangulu ini bukan dari Sri Maharaja Dirajo? Sudah ada penghulu ketika Sri Maharaja Dirajo diangkat jadi raja. Oke, di Pasemayan di Pariangan Padang Panjang. Ada Datuk Bandaro Putih, ada Datuk Bandaro Kuning di sana. Baik, menarik ini. Ini sepertinya butuh ruang khusus ini untuk mengungkap latar belakang nenek moyang kita ini, Mak, Persi Tambo ya. Jadi memahami Tambo itu tidak bisa Tambo saja. Karena Tambo lebih menjelaskan tentang gagasan Minangkabau. Gagasan Minangkabau memang berawal dari Sri Maharaja Dirajo, Datuk Suli Dirajo, kemudian kemenakan Datuk Suli Dirajo yang anak Datuk Sri Maharaja Dirajo ini Datuk Kamanggungan. Itu gagasan Minangkabau. Tapi masyarakat yang ada di Pariangan Padang Panjang itu sudah ada, bahkan sudah ada datuk sebelumnya. Makanya Sri Maharaja Dirajo dianggap anggangan datang dari Laui, kemudian diangkat jadi menantu, itu dalam Tambo. Kalau dalam kabar tarikh ini kabar pusako dari para penghulu, guru-guru adat, ada 16 kabar itu. Dan ada yang sudah dirandaikan itu. Tentang riwayat masyarakat, tokoh-tokoh sebelum kedatangan Sri Maharaja Dirajo. Begitu, Bung Adit. Baik. Ini eksklusif nih sepertinya, Mak ya. Jarang-jarang diungkap ini persoalan. Kenapa kita harus jujur juga? Dalam kabar tarikh itu masih ada bahasa-bahasa Sanghyang. Sanghyang Jatojati, Sanghyang Palito Jati, ada Sanghyang, beberapa gala Sanghyang. Artinya belum gagasan Minangkabau waktu itu. Kalau kita mendengarkan tuturan tentang kabar tarikh, masih banyak nama-nama Dewang Sanghyang. Baik, Mak. Sekarang kita cukupkan dulu, Mak, untuk menelusuri asal-usul ini, karena ini sepertinya butuh ruang khusus. Mudah-mudahan kita bicara tentang kabar tarikh. Iya, kabar tarikh, Mak ya. Ini menarik ini. Kita ambil patokan bahwa Pariangan sebagai asal-usul Minangkabau adalah asal-usul peradabannya. Peradaban, bukan persoalan keturunan masyarakatnya gitu ya, Mak ya. Iya. Jadi ada peralihan besar ketika Sri Maharaja Dirajo datang melahirkan gagasan Minangkabau. Gagasan Minangkabau itu ada intinya. Apa intinya? Undang tentang nagari Bampe suku. Ada suku di sana. Ada nagari. Kemudian ada balai, ada masjid, ada musyawarah, ada agama. Nah, inilah gagasan Minangkabau. Kalau kita kembali ke cerita yang tadi tentang Sanghyang Jatojati atau Datuk Dingalosati, itu semua belum bicara tentang itu. Belum bicara tentang peradaban
Belum bicara struktur tentang aturan aturan peradaban perundang-undangan. tentang nagari. Oke. Tapi sudah pakai Jadi, gelar datuk emang ya? iya, Datuk Lingalosati itu kemudian. Sebelumnya gelarnya Sang Hyang Oh, Jatodjati. begitu. Nah, itu Jadi, dalam Kabatale. Oke, baik, baik. Ya, nantilah kita cari momen khusus ya, Maya, Iya, bicara. saya sebagai orang yang hanya mempelajari banyak Tambo, Ah, tidak berani menyatakan mana yang lebih kuat, Tambo kah atau Kabatale. baik, baik. Ya, karena dua-duanya punya landasan yang kuat di tengah masyarakat dan jadi pusako bagi guru-guru adat. Oke, baik. Ya. Baik, kalau begitu kita kembali ke topik kita, Mak. Napatilas penyebaran nenek moyang Minangkabau dari Nagari Tuo. Nah, yang kita sebut Nagari Tuo kita sepakat adalah Pariangan, kan Mak ya? Pariangan. Dan Ya. episode pertama atau katakanlah kita anggap semacam ekspedisi pertama, bukan ekspedisi ya, semacam penyebaran pertama itu ke Limo Kaum dan Sungai Tarap, kan gitu ya, Mak ya? Ya, Yang saya tahu. Datuk Perpatihan Sabat Tangkal, Limo Kaum, dan Datuk Katamanggungan ke Sungai Tarap, itu ya, Mak ya? Oke. Jadi Nah, kemudian Bung Adit, tiga nagari ini menjadi cikal bakal dari Luhak dan Tuo. cikal bakal. Nah, Oke, maka baik. diberi gelar, nagarinya diberi gelar, bahkan gelarnya itu dilekatkan kepada penghulunya. Mm-mm. Nagari Pariangan sebagai yang Tuo dikatakan Tampuak Tangkai. Tampuak Tampuak Tangkai alam Tangkai. Minangkabau. Oke. Dan itu ada gelar datuknya yang disandangkan kepada penghulu yang di sana. Mm-mm. Ada Tampuak Tangkai alam Minangkabau, Datuk Kesemanggurangan, dan Datuk Perpatihan Sabatang. Nah, kemudian nagari yang kedua, Limo Kaum dikatakan Dusun Tuo. Oh. Mhm. Nah, kemudian nagari Sungai Tarap dikatakan Bungus Tangkai. Jadi ada tiga tangkai awal. Tangkai di Pariangan, ada di Suntuo, ada di Bungus Tangkai. Itu awal Luhak Tanah Rata, Luhak dan Tuo. Kemudian bertambah 6 lagi. Iya. Ada, ya begitu. Baik. Baik. Jadi cikal bakal Nagari Tuo Minangkabau itu berarti Pariangan, Limo Kaum, dan Sungai Tarap. Sungai Ya. Tarap ya. Diperkuat dengan gelar ketiga nagari itu ya, Mbak Tangku ya. Ya. Mm-mm. Kemudian di tiga nagari itu ada tambahan nagari yang merger ya, bergabung. Oh. Jadi kan Pariangan Parampajang hanya ada 2, tapi kemudian menjadi Pariangan Salapan Koto, 8 kotonya. Ada Pariangan, ada Padang Panjang, ada Guguak, ada Sikaladi, ada Koto Tuo, ada Tanjung Limau, ada Sialahan, ada Batu Basah. Itu 8. Kalau awalnya Pariangan, Padang Panjang, Guguak, Sikaladi 4, tambah 4 lagi Koto Tuo, Tanjung Limau, Sialahan, Batu Basah, jadi 8 kotonya. Mungkin bisa digambarkan, Mak, dengan kondisi hari ini, peta sekarang gitu, Mak? Ya, Di mana saja? sekarang menjadi 2 kecamatan itu. 8 koto itu Menjadi 2 kecamatan. kecamatan. 1 kecamatan Pariangan, 1 kecamatan Salapan Koto. Oh, berarti masih di sekitar Pariangan Padang Panjang itu ya, Mak ya? Masih sekitar Pariangan Oke. Padang Panjang, nagarinya ada 8. 8. Oke. Sekarang sudah ada pemekaran lagi, sudah jadi 11 kalau tidak salah. Jadi ada nagari yang dimekarkan begitu. Baik, baik. Nah, kemudian sesuai dengan topik kita ini, yang disebut dengan penyebaran nenek moyang ini, Mbak, itu tuh dari mana ke mana gitu, Mbak Tuanku? Baik. Nah, setiap nagari menyatakan mereka dari Pariangan. Baik yang dari Lima Kaum, baik yang dari Bungus Tangkai, mereka menyatakan dari Pariangan. Kemudian nagari yang bergabung kemudian menyatakan juga mereka dari Pariangan. Nah, kita sebut misalnya 7 langgam di Hilia. Ada nagari Surawan, Padang Luar, Padang Maki, Sawah Kareh, Kinawai, Balimbiang, Bukit Tamusu. Ini 7.
Dikatakan dia 7 langgam Koto Piliang ini. 7 nagarinya, mereka menyatakan juga dari Pariangan. Itu satu. Yang kedua ada 9 koto di dalam. Nah, ada 9 nagarinya ini. Abek Boto, Silagando, Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, Bukit Gombak, Sungai Ameh, Ambacang Bariri, Rajo Dani. 9 koto di dalam. Itu nagari-nagari yang arahnya ke perbatasan Kabupaten Tanah Datar sekarang dengan si Junjuang. Kemudian Tanjung Nantigo, Lubuk Nantigo. Nah ini sangat terkenal nih. Tanjung Alam, Tanjung Sungayang, Tanjung Barula. Lubuknya Tigo, Lubuk Sikarah, Lubuk Simawang, dan Lubuk Sipurai. Nah, tiap-tiap nagari punya tambonya sendiri menyatakan mereka dari Pariangan. Nah ini menariknya, Mak. Kita bacalah 9 semuanya biar adil. Ini 9 konfederasi mulai dari Tangkai Pariangan, Dusun Tuo di Limokaung, Sungai Taro, kemudian sudah kita sebut tadi Tanjung Nantigo, 9 koto di dalam, dan 7 langgam di hilir. Kita tambah 3 lagi sebentar. Ada Sungai Tarap 7 Batua. Nah, Sungai Tarap 7 Batua ini terdiri dari 5 nagari tambah 7 koto. Dan sekarang sudah jadi nagari semua. Nama nagarinya ada 5 Batu, 3 Batu, Ikua, Kapalo Kapak, Radai, Gombak, Katitiran, Koto Tuo, Pasir Laweh, Koto Baru, Rao, Salo, Patia, Sumania, Supayang, Situmbuak, Gurun, Ampalu, Sijange, Koto Badampiang. Ini ada 13 nagari, itu tersebar di Kabupaten dan Kota Solo. Dikatakan Sungai Tarap 7 Batua. Gabungan dari nagari-nagari itu menyatakan mereka adalah Sungai Tarap 7 Batua. Nah, sekarang sudah ada di 2 kabupaten dan 1 kabupaten 1 kota. Satu lagi, Langgam Lan Tujuh. Langgam Lan Tujuh itu ada Labutan, ada Sungai Jambu, Batipuah Nanggalang, Tanjung Bali, Sulik Air, Singkara, Sanyang Baka, Silungkang, Padang Sibusua, Sumania, Saluaso. Nah, satu lagi Batipuah 10 koto, 10 kotonya. Batipuah, Koto Baru, Ayange, Koto Laweh, Pandai Sike, Panyalayan, Bukit Sulungan, yang di Kota Parampajang sekarang, Gunung, Paninjauan, Jaho, Tambangan, Pitalah, Bungu Tanjuang, Sumpu, Malalo, Singgalang. Ini di sekitar Danau Singkara, di kaki Gunung Singgalang, dan di Kota Parampajang sekarang. Nah, terakhir Lintau Buo 9 koto, 9 nagarinya. Batu Bule, Balai Tengah, Tanjung Bonai, Tapi Selo, Lubuk Jantan, Buo, Pangian, Taluk, Tigo Jangko, Sitangkai. Inilah 9 kelompok yang kemudian menyatakan diri dari Pariangan. 9 kelompok nagari, bukan 9 nagari. La haula wala quwata illa billah. Ada gempa. Iya, nggak terasa tadinya. Bung Adit, nagari yang kemudian menyatakan diri sebagai Luhak Nan Tuo ini sekarang menyebar di 6 daerah tingkat 2, Kabupaten Tanah Datar, Kota Panjang, Kota Solo, Kabupaten Sejunjung, dan Kota Sawah Lunto. Nah, itulah tanah datar. Jadi Luhak Nan Tuo ini sangat luas. Iya. Itu yang luak tanah datar katanya, Mak ya. Iya. Nama tanah datar ini banyak yang bertanya nih, kok tanah datar negerinya tidak ada yang datar? Iya. Menurut kaji guru adat,
bukan tanah datar. Luhak tak nan data. Tak nan data itu dia tidak bertemu yang datar. Kira-kira begitu. Luhak tak nan data gitu ya, Mak ya. Oke, baik. Nah, jadi yang kita bahas pagi ini, penyebaran ini maksudnya masih sekitar luak nan tuo gitu ya, Mak ya. Kita belum masuk ke luak agam dan luak 50 koto, kan gitu ya, Mak? Ya. Okay. Sebentar Bung Adit. Ini yang dikatakan daerah dareknya. Daerah darek. Nah, karena tiap luak itu punya rantaunya. Nah, sebentar, Mak. Saya potong juga. Bukankah darek itu juga termasuk luak agam dan 50 koto, Mak? Iya. Tiap luak punya rantaunya sendiri, punya darek sendiri, punya ujung darek kapal rantaunya sendiri-sendiri. Iya, artinya luak nantu bukan hanya luak nantuo saja yang darek ya, Mak ya, tapi juga luak agam 50. Betul. Oke. Darek itu ada di luak nantuo, darek itu ada di luak agam, darek itu ada di luak nan bonsu 50 koto. Rantau itu ada milik luak nantuo, ada milik agam, ada milik luak nabunsu, begitu. Jadi masing-masing luak punya rantaunya sendiri. Nah, kemudian punya ujung darek kapal rantaunya sendiri-sendiri. Nanti kita bahas. Iya, baik. Jadi antara darek dengan rantau itu ada wilayah persekutuannya antara darek dan rantau, dikatakan ujung darek kapal rantau. Nah, masing-masing luak juga punya. Baik. Jadi kalau kita petakan ini sebuah tatanan negara yang sangat lengkap. Iya, betul. Ya, Tampuk Tangkainya di Pariangan. Kemudian ada 9 negara federasi untuk luak nantuo. Kalau di agam nanti beda lagi, bukan 9. Tapi ada Ampek kali Ampek, ada agam tuo, ada agam tengah dan seterusnya. Kita bahas, insya Allah. Nah, ini sekedar apa dulu, Mak? Sebelum kita masuk ke luak agam dan 50, tadi kan kita masih berkeliling di luak nantuo, Mak ya. Di dareknya baru. Di dareknya, Pak. Oh iya, betul. Artinya nanti ada rantaunya juga, kan gitu ya? Di rantaunya ada lagi sekian nagari. Baik. Nah, sebelum kita ke rantaunya, Mak, yang jadi ini semacam pengingat aja, Mak, penyambung aja. Apakah benar luak agam juga dan luak 50 juga berasal dari luak nantuo? Nah, kalau Tambo masing-masing nagari menjelaskan mereka langsung dari Pariangan. Langsung dari Pariangan. Oke, baik. Kita stop dulu, Mak. Berarti saya ingin yang perlu kita pahami bersama. Semuanya mengaku berasal dari Pariangan. Apakah gagasannya atau memang keturunannya? Kalau keturunan sekian ratus nagari dari satu keturunan, semuanya dari Pariangan. Nah, perlu juga kita kunyah-kunyah bersama itu. Iya, benar. Ini menarik ini ya. Karena secara logika memang satu keturunan, sementara mereka berkembang sedemikian ramainya, yang banyaknya di negara yang tersebar gitu ya, Mak ya. Betul. Ya, rasanya memang agak ribet juga memahaminya seperti itu. Tapi kalau gagasan mungkin lebih gampang memahaminya gitu ya, Mak ya. Ya, ada yang perlu juga kita tangkap kiasan majasnya. Dari mana titiap palito di balik telong batali, di mana asal nilai kita dari lereng Gunung Merapi, dari Pariangan Palang Panjang. Asa itu banyak yang menjabarkan asal, tapi asa itu juga bermakna gagasan. Baik. Maka seorang profesor sosiologi dari Kyoto, Profesor Tsuyoshi Kato mengatakan begini, Tambo Nagari itu adalah konstitusi yang sangat lengkap. Seperti yang kita bahas tadi, ada Tampuk Tangkai, ada Nagari Tuo, ada 9 konfederasi, ada puluhan nagari yang bergabung. Kemudian ada ujung darek kapal rantau, ada rantaunya. Dan itu Bung Adit hafal oleh guru adat karena dituturkan dengan bahasa pantun. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bagaimana mewariskan kata-kata pusako itu ya, Mak ya.
dengan metode-metode tersendirinya gitu Mak Tuanku ya. Iya, saya contohkan satu misalnya. Limanya lintau buo 9 koto, babatu bule, babalai tengah, batanjong bonai, batapi selo. Di sinan lu buat jantan jobu, pangian taluak tiko jangko, ditutup jusa tangkai. Nah itu dalam rima dan irama yang sangat mudah diingat oleh guru adat. Makanya tambo itu tidak berubah bunyinya sampai sekarang. Dan nagari-nagari itu masih ada sampai sekarang. Begitu Bang Adit. Baik, ya, oke. Baik, Dun Sanak Padanga. Ya, itu tadi perbincangan kami bersama Mak Tuanku Dun tentang penyebaran nenek moyang orang Minangkabau dari Nagari Tuo, ya, Nagari Tuo di Pariangan. Nah, tapi ternyata penyebaran ini tidak bermakna keturunan generasi, kan gitu ya Mak ya? Biologis barangkali. Iya, keturunan biologis gitu ya, tapi lebih ke pemahaman dalam konsep gagasan gitu ya Mak ya, penyebaran. Ya, kalau orang sosiologi mengatakan kami keturunan ideologis dari Sri Maharaja Dirajo. Oh, begitu ya. Oke. Keturunan ideologis dari Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatian Sabatang. Bukan keturunan biologis. Mungkin keturunan biologis sebagian, tapi rasanya kalau seluruhnya dari beliau yang berdua itu agak sulit dipahami. Logika menangkapnya. Logika ya. Karena di generasi yang sama gitu ya Mak. Betul, betul. Jadi kalau kita baca tambo, baik tambo luha tanan tuon, luha agam dan luha lang bonsu, itu berlangsung dalam generasi Datuk Perpatian Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Mereka semua bersama dari Pariangan. Alangkah ramainya. Iya. Dan alangkah cepatnya perkembangan masyarakatnya ketika memang penyebaran biologis, kan gitu ya Mbak ya? Betul. Tapi kalau penyebaran ideologis sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Wah, ketika gagasan itu diterima, ya kami bergabung. Iya, betul. Wah, ini menarik sekali nih, Mak ya. Sesuatu yang jarang-jarang kita buka nih sebenarnya. Karena kita hanya bicara masalah keturunan biologis biasanya ketika menyebut keturunan orang Minangkabau. Kan begitu, Mak Tuanku ya. Oke, baik, kita coba undang pendengar kita, Dun Sanak Padanga. Bagi Anda yang ingin bergabung, mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya, ya, atau juga ada referensi-referensi lain, ya, begitu ya Mak ya. Mana tahu ada referensi lain atau literasi lain yang bisa kita diskusikan, bisa melengkapi. Silahkan di 0751 812 414 atau di 08116609240. Baik, sambil menantikan telepon, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mak. Ini benar-benar sesuatu yang di luar dugaan, Mak. Artinya saya nggak nyangka kita akan sampai ke pemahaman seperti ini. Karena kita betul-betul menganggap dari keturunan-keturunan biologis seperti tadi. Oke, baik, kita coba terima Mak ya di line telepon 0816609240. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bang Adit. Iya Pak Rizal. Iya Bang Adit. Suara Bang Adit di radio melantur-lantur Bang Adit. Enggak kerang jalir. Betul. Saya juga merasakan, tapi sepertinya teman-teman teknik lagi mencoba mencari solusinya nih Pak. Nah, saya juga dari tadi merasakan. Nah, tapi yang bisa ditangkap nggak Pak ya? Iya. Melantur-lantur ya. Mak Tuanku gimana Mak? Mendengar suara saya apakah juga ada dua? Alhamdulillah saya mendengarnya jernih. Cukup jernih. Satu suara aja ya. Oke, baik. Di radio berarti yang dua ya Mah, ada gemanya Pak ini ya. Iya. Oke. Kalau suara Mama berarti ya? Iya, saya juga mendengarkan suara Pak Rizal juga dua ini. Dua. Ya, oke. Terima kasih informasinya Mak ya. Nanti kita coba
Oke, Bang Dit. Sampaikan teman teknik. Ya, silakan Pak Rizal pertanyaannya. Terima kasih, Bang Dit. Selamat pagi, Mak. Pagi, Pak Radio Kacia. Kok kemanakan ngejalang lo mama kali ya? Alhamdulillah. Nah, kamu gak kurang aku paham tadi apa teman? Langgam 67 teman. Iya. Awak kan mengenal biasanya langgamku kan katunan hampir. Katunan hampir, katu meleriang, katu mendaki itu mak. Kasusnya apa teman? Langgam 67 itu terhadap terkembang wilayah. Apa tadi Mama mengatakan ada wilayahnya sampai ke Silungpang dan ke Kapalorantau Sikara Josennya Makar. Nah itu ya Mak, kurang paham itu Mak. Oke. Nah terima kasih Mak. Bu Andi. Yup Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal Radio Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Raja Aceh dari Kota Tengah kalau nggak salah nih ya, Pak Rizal Kota Aceh. Kita bergabung. Ada yang lain kita gabung aja nih ya pertanyaan kalau ada masih ada 812414 ataupun di 08116609240. Baik. Sepertinya belum ada yang masuk. Yang lainnya Mak, silakan Mak ke pertanyaannya Pak Rizal tadi. Iya. Makasih Pak Rizal Jokacia. Ini banyak sekali ditanyakan kepada saya. Apa itu langgam 67? Sebenarnya ini adalah gelar untuk kelompok nagari. Nah, apa nagari yang 7 itu? Langgam 67 di Hilia itu nagarinya nagari Turawan, nagari Padang Lua, nagari Padang Mage, nagari Sawah Kareh, nagari Sikinawai, nagari Balimbiang, nagari Bukit Tamusu. Kemudian karena langgam 67 ini kelarasan 7 nagari ini menggunakan kelarasan Koto Piliang, maka dikatakanlah langgam 67 Koto Piliang. Bahkan ada tambahannya langgam 67 Gajah Tongga Koto Piliang. Karena 7 nagari ini menggunakan kelarasan Koto Piliang, begitu dalam tuturan Tambo. Jadi langgam di sini adalah gelar nagari, sama dengan tampuk tangkai Pariangan itu gelar untuk nagari Pariangan. Seperti Dusun Tuo untuk nagari Limo Kaum itu gelarnya Dusun Tuo. Kemudian Sungai Taro digelari Bungus Tangkai. Gelar nagari. Kemudian kelompok nagari yang lain juga punya gelarnya masing-masing. Tanjung Nantigo, Lubuk Nantigo. Nah, ini kebetulan memang ada 3 tanjungnya. Tanjung Alam, Tanjung Sungayang, Tanjung Barula. Lubuknya 3, Lubuk Sekala, Lubuk Semawang, Lubuk Sipunai. Nah, kemudian ada 7 batuan di Sungai Tarap. 7 itu ada 5 batu, ada 3 batu. Ada batu. Nah, nanti kita bahas dalam kronik bahasa. Ada langgam 67 yang lainnya. Kalau tadi langgam 67 di Hilia, ini langgam 67 lagi yang lainnya. Ada nagari Labutan, Sungai Jambu, Batipuah, kemudian Tanjung Balik, Sungai Au, Singkara, Sanyang Baka, Silungkang, Padang Sibusua, Sumania, Saruaso. Nah, ini langgam 67 di luar ini. Jadi ada nagari-nagari yang menyatakan langgam 67 kelompok 7 nagari kira-kira begitu. Begitu. Ya. Jadi bukan berkaitan dengan langgam Kato. Begitu Pak Rajo Kacia. Begitu yang saya dapat dari Tambo. Ya, barangkali pertanyaan Pak Rajo Kacia dan saya juga dari menyimpan pertanyaan ini. Juga penasaran juga Mak ke pemakaian kata langgam kan gitu ya Mak ya. Karena kita sebelumnya mengetahui langgam itu berhubungan dengan kato. Nah sekarang langgam masuk ke nagari. Nah berarti atau mungkin itu yang jadi tanda tanya nih, kenapa harus pakai langgam kan gitu ya Mak Tengku ya? Iya betul. Jadi penggunaan kata langgam di sini adalah gelar untuk
konfederasi kelompok nagari yang menggunakan sistem kalarasan. Koto Piliang ini, ya. 7 langgam Koto Piliang di Hilia, 7 langgam dan 7 Koto Piliang yang di Mulia. Ada yang di Hilia, ada yang di Mulia. Gitu. Apakah langgam ini juga menyangkut dengan gaya kepemimpinan? Sangat mungkin, ya. Langgam itu kalau bahasa Indonesianya ya gaya, style lah bahasa Inggrisnya, style, sistem. Ya. Kalau langgam kata nampe, kata mendaki, kata mendata, kata mendulung, kata melereang. Langgam di sini style. Kalau langgam adat nantigo, pakaian adat, bunga adat, pamainan adat, itu style atau sistem barangkali. Sistem, ya. Lebih tepat diterjemahkan dengan sistem. Oke. Begitu Pak Rizal. Jadi Tambo ini memang banyak katanya yang masih perlu kita kunyah-kunyah bersama, sebab sebahagian janang adat mengatakan bahwa langgam Koto Piliang itu adalah sebuah aturan adat. Tapi kalau saya memahami dari kajian Tambo, langgam Koto Piliang, langgam di Hilia, langgam di Budi adalah gelar nagari sama dengan tampuak tangkai. Yang kemudian gelar nagari itu disandangkan kepada gelar di antara penghulunya. Misalnya Datuk Katumanggungan di Pariangan itu dikatakan tampuak alam Minangkabau. Angkai alam Minangkabau. Nah, semulanya adalah gelar dari nagari Pariangan. Begitu. Mudah-mudahan ada yang memperbaiki kalau saya tidak tepat menjelaskan. Oke, baik Mak. Dan tanpa terasa Mak, 1 jam sudah kita di Kearifan Lokal Minangkabau kali ini, dan sepertinya kita masih akan berkutat di Luak Nantuo juga nih Mak ya, pekan depan barangkali. Ini kita belum masuk ke persoalan bagaimana seperti yang bilang tadi, bentuk konfederasi. Ada rantaunya. Mak? Ada rantaunya Luak Nantuo. Iya, ada rantaunya Luak Nantigo. Ada ujung dari kapal rantaunya juga. Dan ada hubungan di antara mereka. Baik, ini menarik sekali. Berarti kita besok minggu depan insya Allah masih tentang penyebaran Luak Nantuo nih Mak, itu Angko ya. Betul. Karena Luak Nantuo juga melingkupi wilayah terbesar di Minangkabau. Ya. Oke, baik Mak Tuanku. Sebelum kita akhiri, barangkali ada baiknya Mama berikan simpulan tentang perbincangan kita hari ini. Begini, silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Nusa Penanggal di Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau, kita membahas tentang kesepakatan yang dituturkan dalam Tambo tentang Minangkabau. Minangkabau digagas dari lereng Gunung Merapi, maka dinyatakan kita, nenek moyang kita berasal dari Gunung Merapi. Seluruhnya nagari-nagari menuturkan dalam Tambo bahwa mereka nenek moyangnya dari Pariangan Padang Panjang. Dan ada hal yang harus juga kita terima sebagai data sejarah. Ada 2 barisan tuturan, selain Tambo ada Kabatare yang menjelaskan nenek moyang orang Minangkabau yang ada di Gunung Merapi sebelum Sri Maharaja Dirajo yang dikatakan sebagai Sang Hyang Jatuh Jati atau Datuk Lingalosati. Nah, Minangkabau kita sepakati dari Pariangan, maka berawal dari Sri Maharaja Dirajo dan 2 datuk, Datuk Katumanggungan, Datuk Perpatian Sawatang. Nagari tuanya yang pertama Pariangan Padang Panjang, 2 nagari berikutnya 5 kaum Dusun Tuo, kemudian Sungai Taro, Bungus Tangkai. Kemudian tambah 6 berikutnya, ada 7 langgam di Hilia, 7 langgam di Mulia, Tanjung Nantigo, Lubuak Nantigo, Batipuah 10 Koto, Lintau Buo 9 Koto. Nah, ini 9 konfederasi langgam adat
luhak ngan tuo tanah ngan tak data, kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut membahas peta Minangkabau dari Tambo dan ternyata masih ada sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mak untuk pencerahannya dan pemaparannya luar biasa sekali Mak. Membuka kembali sesuatu yang selama ini jarang terungkap ke permukaan barangkali, dan kita coba perbincangkan bersama. Mudah-mudahan semakin memperkuat kecintaan kita terhadap Minangkabau ini Mak Tuanku ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dosen pendengar, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kami pamit dari kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa di Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Budaya Sumatera Barat.